alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asmanya Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Jadi kalau dalam kata beberapa ulama itu termasuk diterangkan dalam tafsir Sawi itu bahwa seluruh Al-Quran itu nanti diringkas dalam kitab surat Yasin, nanti diringkas lagi menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah diringkas lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diringkas lagi menjadi Bismillah, Bismillahi nanti diringkas lagi di namanya nanti Nuqtatul Wahidah, titik awal dari penciptaan segala sesuatu. Nah, itu begitu. Kajian lengkapnya besok kalau pas kita ngaji kitabnya ya. Nuqtatul Wahidah kurang lebih begini. Pak Guru Tamrin nak menulis apapun itu dari 1 sampai bilangan seberapapun atau gambar dari kepada apapun itu tetap menempelkan tempelan yang pertama tek. Nah, begitu tertempel itu termaktublah sudah apa segala yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Nuqtatul Wahidah, satu titik namanya, atau titik awal dari segala sesuatu. Alhamdulillah, adapun segala pujian itu lillahi, hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al di sini berfaedah jamak, yaitu berfaedah semua pujian, walaupun pujian itu nanti ada 4 namanya nanti qadim alal qadim, pujiannya Allah memuji untuk zatnya sendiri, itu namanya qadim alal qadim. Ada yang namanya nanti qadim alal kudus, Allah pencipta memuji kepada hambanya atau makhluknya yang dicintainya atau dipilihnya, itu namanya qadim alal kudus. Nah, yang ketiga nanti ada yang namanya kudus alal qadim. Kudus alal qadim berarti pujiannya makhluk kepada sang pencipta yang maha terdahulu. Kita memuji kepada Allah, contoh kita memuji kepada Allah, itu namanya kudus alal qadim. Ada nanti pujian itu kudus alal kudus, pujiannya makhluk kepada makhluk yang lainnya. Contoh Pak Tamrin punya anak ganteng nian, mirip nian sama Pak Tamrin, kau nak mirip bapak nian. Sayangnya mirip. Atau mungkin Pak Guru Tamrin punya gebetan baru ya kan, puber kedua, jatuh cinta lagi ya kan. Padahal yang yang dipuji-puji itu padahal jelek. Dengan istrinya yang pertama mah jauh lah cantik istrinya yang pertama. Namun karena dia lagi puber, ya. Karena katanya orang jatuh cinta itu macam itulah ya kan. Tai sapi katanya coklat ya kan. Saking butonya ya kan. Itu tadi. Nah, dipuji dek gigimu kan gitu. Kenapa Bang gigiku? Nak jujur kakeknya marah ya kan. Ndak jujur kakek ndak jadi dicintainya ya kan gitu. Kenapa Bang gigiku? Gigimu bagus sekali. Nah, itu. Saya tidak ngomong dulu Pak, bukan aku loh Ripita ya, Pak Tamrin dewe loh itu.
nyinggung-nyinggung orang, aku tidak pernah. Nah itu begitu, itu namanya kudus alal kudus. Jadi kodim alal kodim, kodim alal kudus, kudus alal kodim, kudus alal kudus. Itu makanya dimaknai semua pujian, semua muanya hakikatnya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apa, sebaik apa Pak Tamrin dipuji sama gebetannya, tetap yang menciptakan Pak Tamrin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terpuji bukan Pak Tamrinnya, tetapi penciptanya. Itu namanya semua pujian adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi, Allah itu alladzi, yaitu dat atau rupanya zat, hada, yang memberikan petunjuk siapa Allah nah kepada kita. Jadi Allah lah dat yang pemberi petunjuk. Coba kalau Allah itu bukan al-hadi, bukan dat yang memberi petunjuk, entah macam apa agama ini sekarang, ya kan. Dulu ketika baginda Nabi, karena beliau adalah manusia pilihan, ya Islam baik-baik saja. Setelah itu dibawa oleh para sahabat, ya Islam baik-baik saja. Sampai ke para tabi'in hingga sekarang. Agama itu dibawa oleh macam Pak Topik, macam Lek Gito, macam Pak Tamrin, ya kan. Tapi agama ini tetap baik-baik saja. Bukan karena Pak Tamrinnya yang hebat, dia tidur terus kok. Tapi karena Allah yang al-hadi, Allah lah yang zat yang maha memberi petunjuk. Apapun keadaannya, tetap ada saja yang oleh Allah itu diberi hidayah, diberi petunjuk untuk bagaimana agama ini berjalan. Itu makanya namanya hadana. Hada yang memberi hidayah siapa Allah? Nah kepada kita, li kitabihi, kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faddola, dan juga mengutamakan atau memuliakan siapa Allah nah kepada kita, ala sairil umami, atas atau mengalahkan daripada umat yang lain. Kita bersyukur Pak Topik, jadi umatnya baginda Nabi. Dulu kalau orang kok bersalah mau tobat, itu cara tobatnya harus bunuh diri. Di zaman Nabi Musa, orang kok ingin bertobat dari mencuri, tangannya harus dipotong dia sendiri. Nah, orang wes macam-macam lah, ya kan. Salah dikit nggak mau bertobat dirubah, yang jadi kerola, yang jadi babi lah. Itu zaman umat terdahulu. Dulu orang bertobat harus ke Masjidil Aqsa di umat-umat terdahulu. Coba kita kalau harus ke Mekah, ya kan, berapa duitnya? Nah di umat yang sekarang, umatnya baginda Nabi, bahwa setiap buminya Allah adalah masjid, boleh digunakan untuk tempat sujud, saking enaknya umat sekarang. Jadi umat sekarang, umatnya baginda Nabi, kalau bersalah itu masih ditunggu oleh Allah. Kapan dia tobatnya? Hari ini belum tobat, ditunggu masih besok pagi. Besok pagi masih belum bertobat, ditunggu lagi oleh Allah sampai besoknya. Hingga saking belas kasihannya Allah, saking mulianya umat ini karena mengikuti nabinya, yaitu nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dikasih tenggat waktu oleh Allah per pribadinya sampai nyawanya mau dicabut. Nah, itu saking enaknya. Cuman karena terlena ya, sehingga sampai dicabut terkadang belum tobat. Bi akrami ahbabihi, karena diutamakannya umat ini, karena mulianya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan, dengan pujian, yastajlibu, yang menarik apa pujian tersebut, almarghubi, kepada orang yang mencintai,
ridhoihi kepada ridhonya Allah, min ridhoihi dari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan hidayahnya Allah, dengan sebagai umat terbaik, sebab baginda Nabi itu paling mulia-mulianya kekasihnya Allah, sehingga menarik, memberkahi, menjadikan kita senang, cinta, ingin menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasta'tifu dan juga menarik apa ridho al-mahzuni kepada orang-orang yang sedih min ataihi dari pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al dan semoga menjadikan siapa Allah kepada kita, menjadikan minasyakirina termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bersyukur lini amihi atas nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditakdir kaya ya bersyukur, yang ditakdir belum ada ya bersyukur, jangan kecil hati, ya kan itu. Yang ditakdir sudah punya istri bersyukur, yang ditakdir belum dapat lagi ya bersyukur. Nah, yang ditakdir sudah kaya, sudah punya mobil segala macam bersyukur. Yang masih kere ya bersyukur. Kita kan nggak tahu rahasia Allah. Siapa tahu alasan Allah memasukkan kita ke surga karena kekerean kita tadi. Itu loh. Alasan Allah untuk memasukkan kita ke surga karena miskinnya atau kerenya kita tadi. Kan nggak tahu kita. Itu jangan kecil hati. Sekere apapun kita harus masih bersyukur. Masih ada orang yang sakit-sakitan segala macam. Yang sakit ya harus tetap bersyukur. Kanti itu badannya mati sebelah. Yang badannya mati sebelah masih harus bersyukur. Kanti itu mati galowe. Nah, kan itu. Jadi tidak ada alasan kita itu untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arifina dan orang-orang yang ma'rifat li auliyaihi untuk para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi dan juga bala tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa rasulihil mustafa wa nabiyihil mujtaba wa sallallahu. Dan semoga memberikan tambahnya rahmat keagungan siapa Allah subhanahu wa ta'ala ala sayyidina atas tuan kita, penghulu kita, bendoro kita rupanya Muhammadin, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya rasulihi utusannya Allah, al mustafa yang terpilih, wa nabiyihi dan nabinya Allah, al mujtaba yang juga dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alihi dan atas keluarganya baginda Nabi, wa itsratihi dan keturunannya baginda Nabi, at-thayyibina yang baik-baik semuanya. Nah ini kalau dalam kata para ulama, keluarganya Nabi itu ada dua arah. Yang satu karena nasab atau karena hubungan darah, yang satu karena hubungan itsba atau mengikuti. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua itu ya. Wa ashabihi wa ummatihi dan umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'ina semuanya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi. Selama ini kan kita baru ngaku-ngaku. Contoh Pak Tamrin loh, ngaku-ngaku mencintai seseorang katanya. Cuman ternyata yang dicintainya itu tidak mencintai dia. Itu namanya bertepuk sebelah iya, bertepuk sebelah kepala. Kan gitu. Itu begitu. Ngaku aja dia. Rupanya yang dicintainya tadi nggak ngaku.
Apa ditanya dengan dia kan? Dek, boleh deh aku mencintaimu? Boleh, kenapa tidak? Yang penting kan aku enggak. Kacau itu. Qala maka sudah berkata siapa al-faqihu, orang yang sangat fakih, az-zahidu yang zuhud, al-alimu yang alim. Rupanya Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, yaitu Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan Abu Lais As-Samarqandi. Wardo, dan semoga memberikan ridho siapa Allahum kepada Nasruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Ini sesungguhnya saya itu lama roa itu, ketika melihat siapa saya al-wajibu kepada sesuatu yang wajib, alaman atas orang-orang rozako yang memberikan rezeki kepada man siapa Allah Ta'ala, al-ma'rifata kepada kemakrifatan, fil adabi di dalam tata krama, wal khaddi dan juga bagian fil ilmi di dalam ilmu, wan nadru dan juga melihat fil hukmi di dalam hukum, wal mau'idoti dan juga mau'idoh, wal wukufi dan juga terdiam ala siyaris solihina atas perjalanannya atau ceritanya atau pekerjaannya orang-orang yang soleh. Wajtihadil mujtahidina dan jihadnya orang-orang yang berjihad. Fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bima sebab sesuatu natoko yang sudah mengucapkan bihi dengan apa kitabullahi kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, rupanya ucapan, rupanya ayatnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum al-ayat. Ud'u, berdakwahlah kalian semua, mengajaklah kalian semua, menyampaikanlah kalian semua, mengajak ila sabili rabbika kepada jalan Tuhanmu. Jadi semua-muanya mendapatkan kewajiban tiap orang Islam untuk berdakwah kepada jalannya Tuhanmu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berdakwahnya bil hikmah, dengan hikmah, dengan suatu kebaikan, wal mau'idoti dan juga nasihat al hasanati yang bagus. Menasehati itu juga yang bagus. Wajadilhum al-ayah, wajadilhum fil amri ya, dan supaya bersikap adil di dalam perkara al-ayah. Itu dalilnya untuk dalam kitab ini. Wabima warodat, wabima dan dengan kewajiban, warodat yang sampai bi dengan ma apa as-sunatu sunnahnya, hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa adapun ma itu ma hadis ruya yang diriwayatkan ani bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annahu sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud itu qala, sudah berkata siapa Ibnu Mas'ud, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat semoga memberikan tambahnya rahmat keagungan siapa Allah alaihi kepada baginda Nabi, wa ala alihi dan kepada keluarganya baginda Nabi, washohbi dan semua sahabatnya baginda Nabi, wasallama dan semoga memberikan tambahnya keselamatan siapa Allah kepada baginda Nabi. Pak, ini bedanya apa sih? Wasallim apa wasallam? Nah, kalian tengok depannya. Kalau depannya sholla, lamnya di fathah, maka wasallam, karena sama-sama fi'il madi. Tapi kalau sholli, lamnya di kasroh, maka kalian harus bacanya salim, karena sama-sama fi'il amar namanya. Nah, itu begitu secara tata bahasanya. Terus gak usah diterangke, pokoknya kalau depannya sholla, belakangnya wasallam. Kalau depannya sholli, belakangnya wasalim, gitu wae. Kalau lamnya di fathah, lamnya lafadz sholla, lamnya lafadz salam di fathah. Kalau lamnya lafadz sholli di kasroh, maka lamnya lafadz salim di kasroh, gitu ya.
Kalau sholat ya salam, kalau sholli ya salim gitu. Itu ya. Keterangannya besok. Ya takhawalana yang apa tuh namanya? Merubah ya. Bil mau'idati dengan mau'idah ahyanan di beberapa waktu mukhafatan karena takut as-samata kepada apa namanya? Bosan ya, supaya tidak bosan alaina kepada kami. Bosan. Sama itu bosan. Jamak tuh mengumpulkan siapa saya fi kitabi di dalam kitab saya ini, inilah kitab syai'an kepada sesuatu minal mau'idati dari nasihat-nasihat wal hikmati dan hikmah. Safian karena merasakan linnadirina untuk orang yang mau berangan-angan fihi di dalam kitab. Wawasiyati dan juga wasiatku lahu kepada orang-orang yang mau berangan-angan untuk mau'idhah ini. Ayang duro jika melihat fihi di dalam kitab ini bitadkiri dengan mengangan-angan wa tafakkuri dan juga mau bertafakur. Linafsihi untuk dirinya sendiri awalan di dalam awalnya. Jadi ngaji kitab ini maksudnya kitab musonef itu supaya untuk pengingat untuk dirinya sendiri, untuk bertafakur untuk dirinya sendiri di dalam awalnya. Kalau sudah paham, sudah mampu, summa bil ihtisabi lalu menginginkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala bitadzkiri dengan memperingatkan li ghairihi kepada lain dirinya sanian untuk yang kedua. Jadi kita selesaikan diri kita sendiri karena mendapat pelajaran dari kitab ini, baru kalau diri kita sudah selesai kita mengajak karena Allah kepada orang lain. Kenapa kok begitu? Fa innallaha ta'ala maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amaro memerintahkan siapa Allah kepada kita bidzalika dengan demikian setelah diri kita sendiri baru untuk orang lain quluhu ya semuanya was sunnatu dan juga sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan warodat yang sampai apa sunnah fihi di dalam perintah untuk tafakur diri sendiri dan berangan-angan diri sendiri baru orang lain. Qala Allah Ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, kunu rabbaniyina bima kuntum ta'lamunal kitab. Kunu adalah kalian semua. Ada itu rabbaniyina orang-orang yang memberitakan kepada tentang Tuhanmu. Bima dengan sebab ilmu-ilmu kuntum yang ada siapa kalian semua, ada itu ta'lamuna mengetahui siapa kalian semua alkitab kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tu'alimun. Oh tu'alimuna ya. Kuntum tu'alimunal kitab. Kuntum ada siapa kalian semua itu tu'alimuna mengajarkan siapa kalian semua alkitab kepada kitab. Qala sudah berkata siapa ba'dul mufassirina sebagian ahli tafsir maknahu kepada maknanya ayat kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Kunu adalah kalian semua ada itu amilina mengamalkan bima dengan sesuatu kuntum yang ada kalian semua itu tu'allimuna yang pada mengajarkan siapa kalian semua an-nasa kepada para manusia minal kitabi dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita tahu, setelah kita bisa mengamalkannya, berusaha menyampaikannya kepada orang lain. Wa qala dan berfirman siapa Allah fi ayatin di dalam ayat ukhra yang lain.
Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Innama yakhsha, sesungguhnya semestinya yang benar-benar takut Allah kepada Allah, min ibadi, kenyataannya dari hamba-hambanya Allah itu al ulama, para ulama, karena beliau yang tahu hukum-hukumnya Allah, hukum baiknya, hukum buruknya, dan lain sebagainya. Semakin orang itu berilmu, semakin orang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan berfirman siapa Allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, rupanya firman, ya ayyuhal muttassir kum fa'andir. Ya ayyuhal muttassir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah engkau, fa'andir, maka memberilah engkau peringatan. Maka mulai ayat ini Nabi diwajibkan untuk dakwah secara terang-terangan. Wa qala, dan sudah berfirman siapa Allah Ta'ala fi ayatin, di dalam ayat ukhra yang lain, wa dzakir fa innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, dan memberilah peringatan siapa kalian semua, fa innad dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'u, memberi manfaat apa dzikir, al mu'minina, kepada orang-orang yang mukmin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, tafakkaru sa'atin, adapun berfikir satu saat itu khairun, lebih bagus, min ibadati sanatin, dari beribadah satu tahun. Perinciannya kemarin di kitab Nashaitul Ibad sudah ya, berfikir tentang keagungannya Allah, tentang bahayanya siksa-siksanya Allah, tentang janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Beda dengan pikirannya Pak Tamrin loh ya, enggak pikiran tekonian ya. Wa man, dan adapun barang siapa anak a'rodo, berpaling ane nadri, dari berangan-angan, fil hukmi, di dalam hukum, wal mau'idoti, dan mau'idoh, wasairil salafi, dan perjalanannya para ulama salaf, la ya'uddu, maka tidak terhitung siapa orang tersebut, ihdal khoslataini, kepada salah satu dua perbuatan yang baik. Wasairus salafi, dan perjalanannya orang-orang yang salaf, para ulama salaf. La yaidu, maka tidak terhitung siapa ahad, siapa man, ihda khoslataini, kepada salah satu dua orang yang baik. Jadi orang kok tidak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau angan-angan, nggak mau memberi mau itu, nggak mau menjelaskan contoh-contoh dari para ulama salaf, maka dia termasuk tidak terhitung dari orang-orang yang salah satunya orang yang baik. Imma ayak tasiru, ada kalanya jika memendekkan, ala qalilin, atas sedikit, minal amali, dari amal. Wa yatawahamu, dan menyangka siapa man, annahu, sesungguhnya orang tersebut itu min jumlatis sabiqina, termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu, mendahulukan atau berlomba-lomba. Wa yatawahamu, dan menyangka siapa man, anahu, sesungguhnya man atau orang tersebut itu min jumlatis sabiqina, dari golongannya orang-orang yang berlomba-lomba gitu ya, ilal khairati, kepada melakukan kebaikan. Nah, maksudnya gini, menyangka ini yang pertama ya. Orang kok tidak mau berangan-angan, tidak mau ngaji,
tidak mau belajar tentang hikmah-hikmah ilmunya Allah, tidak mau menasehati dalam kebaikan, tidak mau mencari-cari atau mencontoh perjalanan para ulama-ulama terdahulu, maka orang tersebut yang pertama dia akan salah sangka. Dia salah sangka bagaimana? Amal dia yang sedikit tanpa ilmu tadi, perasaan dia itu dia sudah hebat, sudah berlomba-lomba dalam kebaikan, padahal amalnya tadi tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, au yajtahidu ba'dal juhdi, atau berusaha sebagian kesusahan. Fayu'adhimu, maka mengagungkan siapa man dalika kepada demikian usahanya, fi ainihi di pandangannya sendiri. Wa yufaddilu, dan menganggap unggul, menganggap hebat, bidzalika dengan demikian amalnya yang sedikit, nafsahu kepada dirinya sendiri, ala airihi atas, ala ghairihi atas selain dirinya. Fayutola, maka akan menjadi panjang, bidzalika dengan demikian prasangkanya, apa sa'yuhu itu tingkah lakunya, fayutola maka akan menjadi panjang. Fayab tulu ya, fayab tulu maka batal, bidzalika dengan demikian perasaannya, apa sa'yuhu amalnya orang tersebut, wayah batu dan hancur lebur apa amaluhu amalnya orang tersebut. Ini yang kedua. Orang kok tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, mau itu, tidak mau mencontoh perjalanan ulama-ulama salaf. Yang mana? Wayah batu, sa'yuhu itu, sa'yuhu perjalanannya atau tingkahnya atau perilakunya orang tersebut. Nah, jadi gini, orang kok tidak mau ngaji, belajar, ya kan? Terus mendengarkan hikmah-hikmah, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mencontoh ulama-ulama yang terdahulu, maka dia akan kehilangan dua hal. Yang pertama, dia akan menganggap amalnya yang sedikit itu sudah hebat. Dia akan menganggap amalnya yang sedikit itu sudah hebat. Bahwa dia termasuk orang-orang yang bekerja keras untuk beribadah. Padahal tidak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berbuat dikit saja, korban dikit saja, maka perasaan dia itu sudah paling hebat pengorbanannya tadi, maka akan menjadikan amalnya itu menjadi rusak dan hancur lebur. Itu maksudnya begitu. Kita jangan sampai begitu. Waya au yajtahidu, atau berusaha atau berjihad, ba'do jihadin kepada sedikit saja jihad gitu. Fayu'addim, maka menganggap besar siapa man dalika demikian perbuatan jihadnya tadi, fi ainihi di dalam mata pandangannya gitu. Faidha nadhara, maka ketika melihat siapa man fiha di dalam amalnya yang rusak-rusak tadi, istada maka akan bertambah-tambah apanya, kharson cintanya, ala taati atas taatnya, wa arafa dan akan mengetahui kusurahu kepada kekurangannya, an bulughihim dari sampainya mereka fit darajati di dalam derajat yang mulia. Jadi kita bagaimanapun caranya, dari siapapun, dari manapun, harus berusaha belajar untuk semakin mengetahui ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk semakin mengetahui
kitabnya Allah Subhanahu wa taala, hadisnya Nabi, ucapan dan tingkah laku para ulama terdahulu untuk menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mana? Arafah? Kirson. Cinta ala taati atas taat. Ala taati atas taat. Kirson cinta. Semangat gitu loh kita. Sudah ya? Wa arafa dan mengetahui kusurahu kepada kekurangannya sendiri. An bulugihim jauh dari pencapaiannya. Fidarojati di dalam derajat. Sudah? Sudah. Fanas alu maka meminta siapa kita Allah kepada Allah atau fiko, kepada petunjuk dari Allah. Di askal a'mali untuk membersihkan amal-amal. Wa a'doma barokati dan mengagungkan barokah. Innahu sesungguhnya Allah itu mannanun, dat yang pemberi anugerah, qadirun dan juga dat yang maha mampu atau maha kuasa. Babul ikhlas, bab masalah ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, jongkok balap.